Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya bunga mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 30. Perjalanan ke Kediri itu sendiri sudah merupakan perjalanan yang cukup jauh. Namun ternyata bahwa Ki Wastu pun seorang perantau yang berpengalaman pula. Karena itulah, maka meskipun perjalanan itu cukup jauh dan ditempuhnya seorang diri, namun ia sama sekali tidak menjadi segan karenanya. Apabila perjalanan itu adalah perjalanan yang dianggapnya sangat penting. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti ternyata merengek pula untuk dapat ikut dalam perjalanan itu. Di Kediri mereka akan bertemu dengan kakaknya dan dengan paman-pamannya. Tetapi Mahendra melarangnya. Ia masih belum sampai hati melepaskan kedua anak yang masih sangat muda itu. Meskipun mereka pun telah dibekalinya dengan ilmu kanuragan. Ketika Ki Wastu telah berada di Kediri pula, maka ia pun segera menawarkan maksudnya kepada Bungalan seperti yang dikatakan oleh Mahendra. Ternyata dengan serta-merta Mahisa Bungalan telah menerimanya, meskipun ia sadar bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang berat, yang mungkin akan mengalami akibat yang gawat pula. Tetapi seperti yang dikatakan oleh ayahnya, maka ia ingin melengkapi pengalamannya sebelum ia memasuki tugas-tugas keprajuritan. Ternyata Mahisa Agni dan Witantra pun tidak berkeberatan. Dengan beberapa pesan, maka mereka pun telah melepaskan Mahisa Bungalan untuk pergi bersama Ki Wastu. Berhati-hatilah, pesan Pangeran Kuda Padmadata, guruku adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kami tidak bertemu Pangeran, berkata Ki Wastu. Pangeran Kuda Padmadata mengangguk-angguk lemah. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia menjadi cemas. Jika di dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Ki Dukut Pakering, yang mungkin masih disertai 1-2 pengikutnya, maka keduanya akan mengalamat nasib yang kurang baik. Tetapi Ki Wastu dan Mahisa Bungalan bukannya orang yang tidak berilmu. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan pula. Demikianlah, maka kemudian Ki Wastu dan Mahisa Bungalan itu pun meninggalkan Kediri, menuju ke sebuah padepokan kecil yang agak jauh dari kota. Mereka harus berkuda melalui daerah pegunungan. Dan mereka pun harus bermalam sampai 2 malam di perjalanan. Tetapi keduanya sudah memiliki pengalaman perantauan. Karena itu perjalanan mereka, bukannya persoalan lagi. Perjalanan yang demikian sudah terlalu sering mereka lakukan, meskipun sesuai dengan jalur masing-masing. Bahkan pada permulaan perjalanan itu, Mahisa Bungalan telah mendapatkan kesegaran baru di dalam dirinya, ketika ia memasuki daerah yang berlembah kehijau-hijauan di atas tanah berpadas yang kemerah-merahan. Mahisa Bungalan telah pernah menempuh perjalanan jauh. Berkuda, bahkan berjalan kaki. Namun ia tidak jemu-jemunya mengagumi alam yang cantik meskipun tidak terlalu ramah. Sekali-sekali kuda-kuda mereka berjalan dengan hati-hati menuruni tebing. Namun kemudian berlari di lembah-lembah yang hijau menyusuri jalan yang rata. Agaknya jalur jalan antara padukuhan telah menjadi semakin ramai dilalui orang. Kadang-kadang mereka bertemu dengan pedati yang merangkak dengan lambannya. Namun kadang-kadang mereka pun berpapasan dengan kuda yang berpacu dengan tergesa-gesa. Tetapi mereka tidak selalu berjalan melalui jalan yang rata. Sekali-sekali mereka harus menempuh jalan sempit yang melintasi. Agaknya Ki Wastu sudah pernah menempuh perjalanan serupa sebelumnya. Ia pernah melintas dari Kediri sampai ke padepokan saudara seperguruannya itu. Bahkan akhirnya Mahisa Bungalan bertanya, apakah Ki Wastu sudah mengenal jalan yang akan kita tempuh? Tentu enggak. Aku memang pernah pergi ke Kediri pada saat-saat Pangeran Kuda Padmadata masih belum dicengkam oleh bayangan kekuasaan gurunya. Aku pernah melintasi jalan ini, dan agaknya aku masih dapat mengingat beberapa cirinya. Meskipun kadang-kadang aku menjadi ragu-ragu. Tetapi agaknya jalan yang kita tempuh sekarang adalah jalan yang benar, jawab Ki Wastu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Bahkan seandainya jalan itu adalah jalan yang salah sekalipun, maka mereka berdua tentu akan dapat menemukan padepokan yang mereka cari. Di malam pertama, keduanya harus bermalam di lereng sebuah bukit. Mereka tidak berusaha untuk sampai ke padukuhan dan mohon agar diperkenankan untuk bermalam di Banjar. Agaknya sebuah lekuk di lereng bukit telah dapat mereka pergunakan untuk beristirahat. Apalagi tidak jauh dari lekuk itu terdapat sebuah mata air yang meskipun hanya kecil saja, tetapi sudah cukup untuk memberi kuda mereka minum.
Sementara rumputan yang hijau di sekitarnya dapat memberi makan kuda-kuda mereka sekenyang-kenyangnya. Meskipun tidak saling berjanji, namun kedua-duanya seakan-akan sudah saling bersetuju untuk tidur bergantian. Yang mula-mula tidur adalah Mahisa Bungalan. Baru ketika Mahisa Bungalan terjaga, maka Kiwastulah yang merebahkan dirinya di atas batu-batu padas. Tetapi keduanya terkejut ketika mereka mendengar kuda mereka meringkik. Dengan sigapnya Mahisa Bungalan dan Kiwastu bangkit dan meloncat keluar dari lekuk lereng gunung. Tetapi mereka tidak melihat seseorang, tetapi seekor binatang buas, berkata Kiwastu, di lereng bukit ini, sering terdapat binatang buas yang barangkali terpaksa keluar dari hutan sebelah karena mereka tidak mendapat makan. Mungkin mereka tidak lagi dapat mengintai dan kemudian menerkam seekor kijang. Bahkan kelinci-kelinci pun telah lari bersembunyi sejak petang hari. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun percaya bahwa kuda-kuda mereka agaknya telah mencium bau binatang buas di sekitarnya. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian tidak lagi berada di dalam lekuk lereng bukit. Betapapun terasa dingin menyentuh kulitnya, tetapi ia tidak akan menunggu sampai seekor harimau meloncat menerkam kudanya. Meskipun mungkin ia akan dapat mengusirnya, tetapi jika kudanya telah terluka, maka akibatnya akan dapat menyulitkannya. Kiwastu yang baru sempat beristirahat sejenak itu pun kemudian berbaring di luar lekuk bukit itu. Ia pun tidak sampai hati membiarkan kuda mereka ketakutan. Sekali-sekali mereka masih mendengar kuda mereka meringkik dengan gelisahnya. Namun Mahisa Bungalan pun kemudian membelai surinya dan menenangkannya. Kedua ekor kuda itu seakan-akan mengerti bahwa keduanya berada di bawah perlindungan tuannya. Karena itu, maka kuda-kuda itu pun menjadi tenang dan tidak lagi meringkik ketakutan. Ketika fajar menyingsing, maka barulah kedua orang itu yakin bahwa sebenarnya lah seekor harimau telah mendekati tempat itu. Mereka dapat melihat jejak kaki harimau itu di sekitar mata air tidak terlalu jauh dari tempat mereka bermalam. Agaknya harimau itu sedang haus, gumam Kiwastu, dan ternyata mata air ini adalah mata air yang terdekat dari hutan itu. Ah, sahut Mahisa Bungalan, tentu di hutan itu ada juga mata air. Jawab Mahisa Bungalan, bahkan di bawah pohon-pohon raksasa itu biasanya terdapat belumbang meskipun kecil. Kiwastu mengangguk-angguk. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa di sekitar mata air itu terdapat jejak harimau. Namun Kiwastu pun mengangguk-angguk ketika Mahisa Bungalan berkata, mungkin bau kuda-kuda itu tercium oleh seekor harimau. Ketika harimau itu mendekat, maka dijumpainya mata air itu. Demikianlah setelah berbenah diri, maka keduanya pun segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka masih cukup jauh. Dan mereka pun masih harus bermalam di perjalanan. Tetapi pada malam kedua, mereka tidak bermalam di lereng bukit, atau di tengah-tengah hutan. Tetapi keduanya memilih untuk bermalam di sebuah padukuhan. Dengan senang hati Ki Buyut memberikan tempat bagi mereka di Banjar Padukuhan. Berbeda dengan saat-saat mereka bermalam di lekuk sebuah lereng bukit. Di Banjar, mereka dapat bermalam dengan tenang, karena di Banjar itu pula, beberapa orang anak muda berkumpul. Bahkan mereka berdua telah dijamu pula oleh Ki Buyut dengan makan dan minum secukupnya. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Kiwastu dan Mahisa Bungalan meninggalkan padukuhan itu dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ki Buyut dan isi padukuhan itu yang telah memberikan tempat bermalam bagi mereka. Dalam pada itu, perjalanan Kiwastu dan Mahisa Bungalan pun menjadi semakin dekat dengan tujuan. Sebuah padepokan kecil yang terpencil, seolah-olah dengan sengaja memisahkan diri dari tata hubungan kehidupan sesama. Itu adalah padepokan Pucang Wungu, berkata Kiwastu kepada Mahisa Bungalan ketika mereka menuruni bukit kecil, menghadap ke sebuah lembah yang subur. Sebuah padukuhan kecil terletak di tengah-tengah bulak, dihubungkan dengan sebuah jalur jalan duri jalan yang mereka lalui. Itukah padepokan yang kita tuju? Bertanya Mahisa Bungalan. Ya. Ternyata aku masih dapat menemukannya meskipun sudah cukup lama aku tidak mengunjunginya, desis Kiwastu. Apakah sudah lama sekali? Bertanya Mahisa Bungalan. Sebetulnya juga belum. Tetapi karena aku telah terlibat dalam persoalan yang merampas segenap perhatianku, maka rasa-rasanya aku sudah lama sekali terpisah dari Sanak Kadang. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berdesis, padepokan yang sejuk. Tetapi kedatangan kita akan membawa udara yang panas bagi penghuninya.
Apa boleh buat, berkata Ki Wastu, agaknya itu lebih baik daripada tiba-tiba saja padepokan itu menjadi terbakar hangus. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Namun ia benar-benar merasa betapa padepokan itu merupakan tempat yang tenang dan tenteram. Demikianlah maka kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Perlahan-lahan mereka menuruni tebing bukit kecil itu menuju ke padepokan yang disebut Padepokan Pucang Ungu. Kedatangan Ki Wastu memang telah mengejutkan penghuninya. Seorang yang rambutnya telah memutih, namun yang tubuhnya masih nampak sigap dan tangkas, dengan tergesa-gesa telah mendatanginya. "Kau Wastu," desisnya. Ki Wastu mengangguk hormat. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku telah datang lagi ke padepokan yang tenang dan damai ini Kakang. Marilah Wastu. Marilah. Naiklah ke pendapa." "Heh, siapakah anak muda itu?" "Muridmu," bertanya saudara seperguruan Ki Wastu itu. "Ah, bukan Kakang. Sama sekali bukan. Ia adalah seorang anak muda yang mumpuni. Yang memiliki ilmu yang lebih baik dari anak muda yang manapun," jawab Ki Wastu. "Ah," sahut Mahisa Bungalan, "tentu tidak. Ki Wastu selalu memuji. Tetapi dengan demikian, aku akan kehilangan kenyataan tempat berpijak jika aku benar-benar merasa diriku terlalu besar." "Siapakah nama Mungger?" bertanya saudara seperguruan Ki Wastu. "Namaku Mahisa Bungalan," jawab Mahisa Bungalan. "Lalu, dengan sebutan apakah jika aku memanggil kakek?" Orang tua berambut putih itu mengerutkan keningnya. Namun Ki Wastu tertawa sambil berkata, "Ia juga memanggilku kakek ketika kami pertama kali bertemu." Orang berambut putih itu pun tertawa. Lalu jawabnya, "Panggil aku Ki Kasang Jati." Mahisa Bungalan mengangguk sambil menyahut, "Terima kasih. Dengan demikian, aku tidak lagi akan memanggil kakek." Orang tua itu tersenyum. Sekali lagi ia mempersilahkan, "Marilah, naiklah ke pendapa." Mereka pun kemudian duduk di pendapa. Beberapa saat Ki Wastu dan Ki Kasang Jati saling menanyakan keselamatan masing-masing. Kemudian dengan nada penuh harap ia berkata, "Bukankah kau akan tinggal di padepokan ini untuk beberapa lama?" Ki Wastu mengangguk. Meskipun terasa keraguan-raguannya, namun ia menjawab, "Ya Kakang. Aku berada di padepokanmu untuk beberapa lamanya." "Baiklah. Baiklah. Jika demikian aku tidak akan bertanya keperluanmu datang ke padepokan ini. Tentu kau hanya sekedar ingin menengok aku," berkata Ki Kasang Jati. "Ya. Aku hanya ingin sekedar bertamu. Sudah lama aku tidak berkunjung kemari. Bagiku, Kakang adalah pengganti guru yang sudah tidak ada lagi." "Ah, kau memang suka memuji. Setelah anak muda itu, maka sekarang kau memuji aku. Mungkin aku dapat kau anggap sebagai pengganti guru, karena ketuaanku. Karena aku sudah terlalu lama hidup sehingga umurku pun semakin bertambah-tambah. Tetapi dalam hal ilmu, kita hampir tidak ada bedanya. Mungkin aku memang memuji. Tetapi Kakang senang merendahkan diri seperti anak muda ini pula." Mereka pun tertawa. Pertemuan itu nampaknya benar-benar memberikan kesan kegembiraan setelah cukup lama mereka berpisah. Ki Wastu pun ternyata tidak tergesa-gesa menyampaikan maksudnya. Ia berada di padepokan itu bersama Mahisa Bungalan. Di hari pertama, sudah terasa betapa tenangnya hidup di padepokan itu. Beberapa orang cantrik bekerja dengan rajin dan gembira. Tanaman pohon buah-buahan mereka pun nampak subur dan rimbun. Buahnya bergayutan seolah-olah akan mematahkan ranting dan dahan-dahannya. Namun demikian, Ki Wastu yang gelisah oleh beban perasaannya, merasa masih belum lapang dadanya, jika ia belum mengatakan keperluannya datang ke padepokan itu. Karena itulah, maka pada hari kedua, ketika mereka duduk di pendapa bersama Mahisa Bungalan, Ki Wastu berniat untuk menyampaikan. "Apapun tanggapan Kakang Kasang Jati," berkata Ki Wastu di dalam hatinya. "Lalu, namun aku tidak akan dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Bukan saja karena kegelisahan perasaanku, namun ada kemungkinan lain yang dapat terjadi dengan tiba-tiba di padepokan ini. Karena itu, maka Ki Wastu pun kemudian bertekad untuk segera menyampaikan keperluannya. Sebelum justru guru Pangeran Kuda Padmadatta lah yang telah mendahului." Dengan agak ragu-ragu, maka Ki Wastu pun kemudian berkata, "Kakang, sebenarnya lah bahwa kedatanganku kemari, selain berkunjung karena sudah terlalu lama aku tidak datang kemari, juga membawa pesan yang barangkali penting bagi Kakang."
Ki Kasangjati tersenyum. Katanya, aku sudah mengira bahwa kau tentu mempunyai keperluan, jika tidak, kau tentu sudah melupakan orang tua yang tidak berharga ini. Ah, jangan begitu Kakang, jawab Ki Wastu, Kakang adalah orang tuaku, guruku dan tempat aku bersandar. Kau sudah memuji lagi. Tetapi baiklah. Katakan, apakah keperluanmu? Ki Wastu beringsut sejenak. Kemudian katanya, apakah Kakang masih ingat kepada Pangeran Kuda Padmadata? Orang tua itu mengerutkan keningnya, sementara Ki Wastu menjelaskan, pangeran yang pernah mengambil anak perempuanku menjadi istrinya. Oh, tentu. Aku ingat. Nah, bagaimana kabarnya pangeran itu sekarang? Bertanya Ki Kasangjati. Dan apakah Kakang mengetahui bahwa Pangeran Kuda Padmadata itu murid Ki Dukut Pakering? Bertanya Ki Wastu pula. Ki Kasangjati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya. Aku sudah mengetahuinya. Ia adalah murid Ki Dukut Pakering. Dan Kakang masih ingat, hubungan yang buruk antara Kakang dan Ki Dukut Pakering itu? Bertanya Ki Wastu pula. Aku berusaha untuk melupakannya. Apakah arti permusuhan di antara orang tua-tua yang pada saat yang pendek akan segera kembali kepada penciptanya? Jawab Ki Kasangjati. Dada Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ternyata tanggapan Ki Kasangjati dan Ki Dukut Pakering agak bertentangan terhadap masa-masa lampau mereka. Agaknya Ki Dukut masih selalu mengingat permusuhan yang tajam sejak masa jauh sebelum mereka menjadi tua. Sedangkan Ki Kasangjati telah berusaha untuk melupakannya. Sejenak Ki Wastu termangu-mangu. Bahkan kebimbangan yang sangat telah mencekam jantungnya. Tetapi kemudian ia bertekad untuk segera menyampaikannya, justru karena sikap Ki Kasangjati. Jika orang tua itu tidak mengetahui sikap sebenarnya dari Ki Dukut, maka mungkin sekali pada suatu saat ia akan dihadapkan pada keadaan yang sangat membingungkan. Karena itu, maka Ki Wastu pun kemudian berkata, Kakang, kedatanganku kemari agaknya ada hubungannya dengan kedua orang murid dan guru itu. Kenapa dengan mereka? Bertanya Ki Kasang dengan merut-merut di kening. Keraguan-raguan masih nampak di wajah Ki Wastu. Sekilas ia memandang Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan tidak memberikan kesan apapun kepadanya. Baru sejenak kemudian, Ki Wastu itu pun berkata, Kakang, mungkin terkejut mendengar ceritaku. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku tidak berbohong. Anak muda ini akan dapat menjadi saksi. Katakanlah, desis Ki Kasangjati. Ki Wastu bergeser lagi setapak. Kemudian dengan bahasa yang patah-patah ia pun menceritakan apa yang diketahuinya tentang Ki Dukut Pakering serta sikapnya terhadap Pangeran Kuda Padmadata. Ki Kasangjati mendengarkan cerita itu dengan saksama. Setiap kali nampak kerut-merut di keningnya. Bahkan kadang-kadang wajah itu menjadi sangat tegang. Namun ketika Ki Wastu selesai dengan ceritanya, maka Ki Kasang itu berkata, Wastu, apakah kau bukan sekedar salah paham menanggapi peristiwa itu? Dari mana kau mengetahui bahwa Ki Dukut sudah bersikap demikian buruknya? Aku mendengar sebagian dari Pangeran Kuda Padmadata, jawab Ki Wastu. Dan kau mempercayainya begitu saja? Mungkin sebagian ceritanya adalah benar, tetapi mungkin sebagian lagi hanyalah untuk mendukung cerita yang sebenarnya itu. Tidak Kakang. Bertanyalah kepada anak muda ini. Untunglah bahwa aku bersedia singgah di Kediri untuk membawanya serta. Jika tidak, mungkin aku sama sekali tidak mempunyai saksi untuk menyatakan kebenaran dari ceritaku. Ki Kasang mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, apakah benar Nger? Apa saja yang kau ketahui tentang Ki Dukut Pakering? Maaf Ki Kasangjati, jawab Mahisa Bungalan, aku tidak tahu apapun juga tentang Ki Dukut Pakering. Tetapi aku mengetahui serba sedikit kebenaran cerita Ki Wastu. Aku tahu bagaimana anak perempuannya mengalami perlakuan yang keji. Aku tahu bagaimana Ki Dukut telah membuat jaring-jaring yang sangat rapat. Dan aku tahu, apa yang dialami Pangeran Kuda Padmadata itu di istananya sendiri, karena Paman Mahisa Agni telah mengabdi di istana itu pula. Dengan demikian, maka kalian sampai pada kesimpulan, bahwa yang berbuat demikian itu adalah Ki Dukut Pakering, bertanya Ki Kasang. Kakang, berkata Ki Wastu, putri yang ikut menjadi alat pemerasan itulah yang mula-mula mengatakannya. Kemudian diperkuat dengan gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh Pangeran Kuda Padmadata. Sehingga karena itu, maka aku percaya, bahwa sumber malapetaka itu adalah Ki Dukut Pakering.
Namun selebihnya dari dendamnya yang tersimpan, ia pun telah didorong oleh ketamakannya melihat kekayaan Pangeran Kuda Padmadata itu melimpah, yang kelak akan jatuh ke tangan orang yang dibencinya. Kika Sangjati menarik nafas dalam-dalam, wajahnya menjadi muram. "Wastu," berkata Kika Sangjati kemudian, "aku mengerti maksudmu. Tetapi apakah kata orang, jika orang-orang tua yang sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada asalnya, kepada Sangkan Paraning Dumadi ini masih harus berselisih dan bahkan mungkin masih harus mempergunakan kekerasan pula?" "Kakang," jawab Ki Wastu, "mungkin aku adalah orang yang lebih kasar dari Kakang. Aku sudah bertempur mempertahankan anak perempuanku. Bahkan Angger Mahisa Bungalan ini serta ayah dan paman-pamannya telah mempergunakan pula untuk mencegah menjalarnya kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai kewajiban sebagai seorang kesatria. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan keprajuritan. Tetapi apakah menurut pendapat Kakang, membiarkan kejahatan itu terjadi, juga termasuk kebajikan? Juga termasuk jalan menuju ke Sangkan Paraning Dumadi? Apakah dengan demikian Kakang sudah menunaikan tugas pengabdian Kakang justru karena Kakang mendapatkan kurnia kelebihan dalam olah kanuragan?" bertanya Ki Wastu. "Wastu," berkata Kika Sangjati, "sejak dahulu aku selalu merasa terdesak apabila aku harus berbantah dengan kau. Tetapi biarlah aku mengakuinya. Aku memang harus mendengarkan pendapatmu. Aku akan mencoba mempertimbangkannya." "Kakang masih akan mempertimbangkannya," berkata Ki Wastu. Kika Sangjati menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Kau selalu saja mendesak, Wastu. Baiklah. Baiklah. Aku tidak akan mempertimbangkannya lagi. Aku akan berbuat sesuatu untuk menjaga diri." Ki Wastu menundukkan kepalanya. Katanya dengan nada dalam, hampir kepada diri sendiri, "Maaf Kakang. Sebenarnya aku hanya didorong oleh kecemasanku, bahwa sesuatu telah terjadi atas Kakang dan padepokan ini, tanpa mengetahuinya lebih dahulu, aku mengerti maksudmu Wastu," desis Kika Sangjati. Ki Wastu tidak menyahut lagi. Tetapi kepalanya masih tertunduk. Sementara itu, Mahisa Bungalan hanya dapat mendengarkan percakapan dua orang kakak beradik seperguruan itu. Dalam pada itu, Kika Sangjati pun kemudian berkata, "Wastu, dengan demikian, maka aku justru minta agar kau tetap tinggal di sini untuk sementara. Mungkin yang kau katakan itu segera terjadi, sehingga kau sempat menyaksikannya. Mungkin kau akan dapat menemukan jalan keluar jika sebenarnya lah seperti yang kau katakan. Apalagi jika Ki Dukut membawa orang-orang lain yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan padepokan ini." "Baiklah Kakang, aku akan tinggal di sini untuk beberapa saat. Tetapi tentu tidak terlalu lama. Di Singasari anak perempuan dan cucuku tentu selalu menunggu, kapan mereka mendapat kesempatan untuk keluar dari lingkungan istana yang kurang dimengertinya. Meskipun ia mendapat perlindungan sebaik-baiknya, tentu ia akan lebih kerasan tinggal di luar lingkungan istana." Kika Sangjati mengangguk. Jawabnya, "Jika yang kau perhitungkan itu benar-benar akan terjadi, maka tentu tidak akan terlalu lama lagi hal itu akan terjadi. Dengan demikian, maka Ki Wastu dan Mahisa Bungalan masih tetap akan tinggal beberapa lama di padepokan kecil yang tenang itu. Namun yang karena kedatangan mereka, telah menjadi goncang." Meskipun Kika Sangjati sama sekali tidak memberitahukan apapun kepada cantrik-cantriknya, namun suasana itu nampaknya terasa oleh beberapa orang yang berada di padepokan itu pula. Namun agaknya, apa yang dikatakan oleh Ki Wastu itu benar-benar mulai membayangi padepokan kecil itu. Pada suatu sore ternyata salah seorang cantrik melaporkan kepada Kika Sangjati. "Kika Sangjati, ketika aku pulang dari sawah, aku melihat dua orang yang melintas di jalan sebelah. Beberapa saat lamanya mereka berhenti mengamati padepokan ini dari jarak yang tidak terlalu dekat. Keduanya tidak mengetahui bahwa aku yang bekerja di sawah dan sedang berada di dalam gubuk, adalah penghuni padepokan ini. Atau barangkali keduanya justru tidak melihat aku, karena aku sudah duduk di dalam gubuk." "Apa salahnya?" bertanya Kika Sangjati, "mungkin keduanya sedang mencari seseorang, atau bahkan keduanya mamang mencari padepokan ini. Mungkin sana kadangnya ada yang tinggal di padepokan ini, atau untuk keperluan yang lain." Cantrik itu mengangguk-angguk. Jawabnya, "Mungkin sekali. Aku tidak tahu, kenapa aku tiba-tiba saja telah mencurigainya." Kika Sangjati mengerutkan keningnya.
Agaknya seperti yang dirasakannya, suasana di padepokannya memang sudah berubah karena kehadiran Ki Wastu dan Mahisa Bungalan. Namun ia pun mengerti bahwa Ki Wastu dan Mahisa Bungalan datang ke padepokan itu dengan maksud yang baik. Dengan demikian, maka Ki Kasang Jati memang harus mulai menyatakan sikapnya kepada para cantriknya. Ia tidak dapat membiarkan orang-orang yang tinggal di padepokan itu berteka-teki tanpa petunjuk arah sama sekali. Karena itu, maka pada hari berikutnya, Ki Kasang Jati telah memanggil dua orang pututnya untuk diajak berbincang bersama Ki Wastu dan Mahisa Bungalan. Dengan hati-hati Ki Kasang Jati memberikan kemungkinan yang dapat terjadi di padepokan kecil itu. Sebenarnya ia sendiri sudah berusaha melupakan permusuhan yang sudah terlalu lama tanpa ujung pangkal itu. Namun pada suatu saat, ia memang harus melihat kenyataan bahwa permusuhan itu belum padam sama sekali. Pada suatu saat, karena terpercik oleh peristiwa yang terjadi di Kediri, maka api yang telah tidak lagi berasap itu, bagaikan disiram dengan minyak. Kedua putut itu pun mendengarkan keterangan Ki Kasang Jati dengan saksama. Mereka menarik nafas dalam-dalam ketika Ki Kasang Jati berkata, tetapi semuanya itu adalah salahku. Betapa hatiku ternyata telah ternoda oleh sikapku sendiri. Jika padepokan ini dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari segala macam kekasaran duniawi, maka aku masih juga mengajarkan olah kanuragan kepada kalian berdua. Ternyata pada suatu saat, seolah-olah kita semuanya telah dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Kedua putut itu mengangguk-angguk. Nah, berkata Ki Kasang Jati kemudian, bagaimanapun juga kita tidak akan dapat ingkar, bahwa salah satu dari sifat kita, adalah mempertahankan hidup kita. Karena itu, kita tidak bersalah jika kita bertahan di dalam lingkungan kita sendiri, jika ada pihak yang ingin merusak ketenangan padepokan ini. Kedua putut itu masih mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, Guru. Agaknya memang demikian. Kita berhak untuk mempertahankan diri, sebagaimana yang Guru ajarkan. Seperti juga kita makan dan minum, agar kita akan tetap hidup. Ki Kasang Jati tersenyum. Katanya, baiklah. Jika kau memang menempatkan pengertian itu pada keadaan yang kita hadapi sekarang. Cobalah sampaikan kepada kawan-kawanmu dengan hati-hati, agar mereka tidak salah paham dan menjadi sangat gelisah karenanya. Ya Guru. Aku akan mencoba. Tetapi sudah seharusnya kita bersiaga menghadapi kemungkinan yang betapapun pahitnya, yang memang jarang sekali terjadi atas padepokan ini, jawab salah seorang pututnya. Ki Kasang Jati menarik nafas dalam-dalam. Dua orang muridnya yang tertua itu dapat mengerti persoalannya dengan jelas. Tetapi beberapa orang cantrik yang lam, mungkin akan mempunyai tanggapan yang berbeda. Tetapi kedua orang putut itu akan dapat mewakilinya. Mereka dalam hidup sehari-hari adalah satu dengan para cantrik, meskipun sebenarnya kedua orang putut itu dapat juga disebut guru dari para cantrik yang lain. Namun setiap orang padepokan itu menganggap bahwa guru mereka adalah Ki Kasang Jati. Sementara para putut itu adalah saudara tua mereka. Demikianlah, padepokan kecil yang tenang itu benar-benar telah dipanasi dengan ketegangan yang semakin memuncak. Ternyata cantrik-cantrik yang lain pun melaporkan bahwa mereka melihat orang-orang yang tidak dikenal dan mencurigakan di sekitar padepokan itu. Baiklah, berkata Ki Kasang Jati, kalian harus menyadari bahwa bukan Wastu dan Angger Mahisa Bungalan inilah yang membawa ketegangan di sini. Bahkan mereka telah mendahului datangnya ketegangan itu dengan memberitahukan kepada isi padepokan ini. Dengan demikian, maka datang atau tidak datang Wastu dan Angger Mahisa Bungalan, kita akan menghadapi ketegangan ini dan sekaligus sentuhan yang kasar. Ki Kasang Jati berhenti sejenak, lalu katanya kemudian, tetapi ingat, kalian tidak perlu mengatakan bahwa ada dua orang tamu di padepokan ini. Anggaplah Wastu dan Angger Mahisa Bungalan sebagai keluarga sendiri. Sebut sajalah mereka sebagai saudara-saudara kalian. Kenapa? Bertanya salah seorang dari para cantrik. Tidak apa-apa. Tetapi dengan demikian, maka tidak akan menimbulkan sikap khusus bagi mereka yang berniat buruk terhadap padepokan ini, jawab Ki Kasang Jati. Para putut dan cantrik itu pun mengerti maksud Ki Kasang Jati. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk tidak menyebut sama sekali tentang dua orang yang berada di padepokannya, yang mereka ketahui bahwa salah seorang dari kedua orang itu adalah adik seperguruan Ki Kasang Jati sendiri. Bahwa bukan Wastu dan Angger Mahisa Bungalan inilah yang membawa ketegangan di sini.
Bahkan mereka telah mendahului datangnya ketegangan itu dengan memberitahukan kepada isi padepokan ini. Dengan demikian, maka datang atau tidak datang Wastu dan Angger Mahisa Bunggalan, kita akan menghadapi ketegangan ini dan sekaligus sentuhan yang kasar. Kika Sang Jati berhenti sejenak, lalu katanya kemudian, tetapi ingat, kalian tidak perlu mengatakan bahwa ada dua orang tamu di padepokan ini. Anggaplah, sebenarnya lah bahwa perhitungan Ki Wastu dan Mahisa Bunggalan tidak terlalu jauh dari kebenaran. Ki Dukut Pakring benar-benar telah mendekati padepokan Kika Sang Jati dengan dendam yang membara. Karena ia tidak mempunyai orang-orang yang dapat dipercaya lagi selain seorang pengikutnya saja, maka ia pun telah berhubungan dengan beberapa orang yang telah dikenalnya untuk membantunya. Ada seorang yang mumpuni di padepokan itu, berkata Ki Dukut, tetapi orang itu adalah musuhku. Musuh bebuyutan. Aku akan menyelesaikannya, sementara kalian dapat berbuat menurut kehendak kalian atas para pengikutnya. Mungkin ada 1-2 putut pilihan, tetapi jarak kemampuannya tentu terpaut panjang dari Kika Sang Jati sendiri. Apakah Ki Dukut yakin? Bertanya salah seorang yang bersedia membantunya. Kenapa tidak? Aku mengenal padepokan itu sejak lama, jawab Ki Dukut. Apakah tidak mungkin telah terjadi perubahan dengan cepat? Selama Ki Dukut tidak melihat padepokan ini, maka banyak peristiwa dapat terjadi, bertanya orang lain yang diajaknya untuk melakukannya rencananya. Kita akan dapat mengamatinya untuk beberapa lama, jawab Ki Dukut, agar kita dapat meyakinkan bahwa kerja kita akan berhasil dengan baik. Itu adalah cara yang paling baik, berkata orang lain, kita akan melihat padepokan itu dalam keadaannya sekarang. Bukan beberapa saat yang lampau. Dengan demikian, maka Ki Dukut dan beberapa orang yang telah diajaknya melaksanakan rencananya, telah mengamati padepokan itu. Dengan cermat mereka berusaha untuk mengamati, apakah ada sesuatu yang dapat dianggapnya gawat. Ternyata bahwa kehadiran Ki Wastu dan Mahisa Bunggalan yang lebih dahulu dari Ki Dukut, telah lepas dari pengamatan orang-orang yang bermaksud buruk itu. Tetapi dalam pada itu, ternyata tidak semua orang yang berada di pihak Ki Dukut mengerti persoalan yang sebenarnya. Ada di antara mereka yang telah tertipu. Ternyata Ki Dukut yang mereka kenal mempunyai murid dua orang pangeran itu dapat mempergunakan keadaannya itu untuk mengelabuhi beberapa orang pemimpin padepokan untuk berdiri di pihaknya. Meskipun beberapa orang pemimpin padepokan itu bukannya orang yang dapat disebut memiliki ilmu yang pinunjul, namun dengan jumlah yang cukup banyak, maka Ki Dukut akan dapat dengan mudah menghancurkan padepokan itu, sementara orang-orang yang membantunya itu pun pada saatnya akan mengalami nasib buruk pula. Dengan janji yang memberikan banyak harapan, dan apalagi mereka yang merasa berkewajiban untuk melakukan kebajikan atas Pangeran Kuda Padmadata yang malang, maka beberapa orang telah bersedia berdiri di pihak Ki Dukut dengan rencananya yang gila. Menghancurkan padepokan itu dengan segenap penghuninya. Mereka telah menghancurkan keluarga Pangeran Kuda Padmadata, berkata Ki Dukut dengan orang-orang yang bersedia membantunya, bahkan adiknya. Pangeran Kuda Rukmasanti telah terbunuh. Perampokan itu memang keji. Tetapi tentu bukan sekedar perampokan biasa. Ki Wastu, saudara seperguruan Kika Sang Jati merasa kehilangan martabatnya ketika ia harus melihat kenyataan bahwa anak perempuannya tidak diperlukan lagi oleh Pangeran Kuda Padmadata. Meskipun pangeran yang baik hati itu telah memberikan terlalu banyak pada saat istrinya itu ditinggalkannya di padukuhan, namun dendam telah menyala di hatinya. Dan ia berhasil menipu beberapa orang untuk membantunya. Kematian Pangeran Kuda Rukmasanti sangat menyakitkan hati kakaknya dan hatiku sendiri. Karena aku tidak mengetahui rumah Ki Wastu, maka aku akan membuat perhitungan dengan orang yang telah membantunya berbuat jahat. Orang-orang yang sudah bersedia membantunya itu mendengarkan keterangan Ki Dukut dengan saksama. Tetapi mereka agak heran mendengar keterangan bahwa Ki Dukut masih belum mengetahui rumah Ki Wastu, yang anak perempuannya pernah menjadi istri muridnya. Agaknya Ki Dukut dapat melihat keraguan-raguan itu. Maka katanya kemudian, bukan berarti bahwa aku belum pernah melihat tempat tinggalnya, tetapi orang itu telah pergi meninggalkan rumah dan halamannya. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang akan dapat menimbulkan persoalan pada dirinya, sehingga akhirnya ia telah bersembunyi. Persembunyiannya itulah yang belum dapat aku ketemukan. Orang-orang yang berada di pihak Ki Dukut tanpa mengerti keadaan yang sebenarnya itu mengangguk-angguk. Cerita Ki Dukut nampaknya memang meyakinkan, bahkan Ki Dukut itu berkata kepada mereka, Pangeran Kuda Padmadata tentu akan sangat berterima kasih kepada kalian.
Sementara kalian mengetahui bahwa pangeran itu adalah pangeran yang kaya raya. Itu tidak penting, berkata seseorang, tetapi membebaskan pangeran itu dari kecemasan, bayangan-bayangan yang suram dan ketidakpastian atas hari depannya itulah yang telah mendorong kami untuk membantu Ki Dukut. Bukan berarti bahwa kami memiliki kemampuan melampaui Ki Dukut Pakering sendiri, tetapi mungkin tenaga kami yang tidak berarti itu akan dapat meringankan tugas Ki Dukut di padukuhan itu. Terima kasih, sahut Ki Dukut, betapapun tinggi ilmu orang yang menyebut dirinya Kasang Jati itu, maka biarlah aku akan melumpuhkannya. Sementara kalian akan dapat menguasai para cantriknya yang tidak banyak berarti. Demikianlah maka rencana untuk memasuki padepokan kecil itu telah disusun dengan rapi. Menurut pengamatan mereka, tidak ada yang perlu mendapat perhatian khusus pada padepokan itu. Tidak ada kecemasan bahwa Ki Kasang Jati telah mendatangkan orang-orang yang kuat yang akan dapat melindungi padepokannya yang mulai dibayangi oleh keburaman itu. Kita tinggal menentukan waktu, berkata Ki Dukut Pakering. Jangan terlalu lama, berkata salah seorang yang bersedia membantunya, aku tidak mempunyai waktu terlalu banyak, karena aku harus segera berada kembali di padepokanku. Ya, yang lain menyahut, kasihan pangeran yang malang itu. Jika kita berhasil memasuki padepokan itu, mungkin kita akan dapat memaksa 1-2 orang untuk menunjukkan di manakah rumah orang yang bernama Ki Wastu itu. Baiklah, berkata Ki Dukut Pakering, semakin cepat memang semakin baik. Besok kita akan mengadakan pengamatan terakhir. Kita akan langsung menyusun rencana, kapan kita akan memasuki padepokan itu. Demikianlah seperti yang dikatakan, di keesokan harinya, maka Ki Dukut dan seorang yang mewakili beberapa orang yang telah menyatakan bersedia membantu Ki Dukut telah mengadakan pengamatan terakhir pada padukuhan kecil itu. Seperti di hari-hari sebelumnya, maka mereka tidak melihat sesuatu yang baru pada padepokan itu. Mereka melihat beberapa orang cantrik bekerja seperti biasa. Mereka melihat, tidak seorang pun dari para cantrik yang menunjukkan kesiagaan yang berarti. Dengan demikian tugas kita tidak terlalu berat. Bukankah tugas kami hanyalah mencegah, agar Ki Dukut sempat berhadapan dengan Ki Kasang Jati, bertanya orang yang menyertainya. Ya. Tetapi jika diperlukan, maka kalian dapat membantu aku menangkap orang itu, karena aku ingin dapat menangkapnya hidup-hidup. Sudah barang tentu bahwa jika terpaksa sekali, aku akan membunuhnya. Namun apabila masih mungkin, aku ingin dapat mendengar beberapa jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di dalam hati ini. Orang yang menyertainya mengangguk-angguk. Ia semakin yakin akan kebersihan hati Ki Dukut, ketika Ki Dukut berkata, sebenarnya lah bahwa kematian bukan akhir dari persoalan ini. Aku, dan tentu juga Pangeran Kuda Padmadata tidak menginginkan kematiannya. Karena sebenarnya lah bahwa dendam bukanlah tujuan terakhir, meskipun betapa sakitnya hati pangeran yang kehilangan adiknya itu, dan aku yang telah kehilangan muridku. Kita akan berusaha, jawab orang yang menyertainya, tetapi kita tidak dapat menentukan, ia berhenti sejenak, lalu jadi, apakah kita sudah dapat menentukan saat untuk memasuki padepokan itu? Setelah kita amati beberapa hari, maka nampaknya kita akan segera dapat melakukannya. Aku akan berbicara dengan kawan-kawan kita. Apakah sebaiknya malam nanti kita melakukannya, berkata Ki Dukut, aku tidak berkeberatan. Malam nanti kita memasuki padepokan kecil itu lewat regol. Kita minta Ki Kasang Jati menyerah dan mengakui kesalahannya, sehingga ia sebaiknya tidak melawan untuk dihadapkan kepada Pangeran Kuda Padmadata, serta sekaligus menunjukkan di mana Ki Wastu bersembunyi, berkata orang yang menyertainya, mudah-mudahan Ki Dukut mengerti, bahwa dengan demikian, para cantriknya akan selamat. Bagus, sahut Ki Dukut. Namun ia berkata selanjutnya, tetapi ia adalah orang yang keras hati dan kepala. Tetapi biarlah kita melihat. Kita harus segera membuat rencana sebaik-baiknya, berkata kawannya, marilah, kita akan menyusunnya sekarang. Malam nanti kita masuki padepokan itu. Ki Dukut pun kemudian mengangguk sambil berkata, sayang bahwa kita harus mengguncang ketenangan padepokan itu. Tetapi yang isinya sama sekali bukanlah seperti wadah yang kasat mata. Bersama dengan beberapa orang yang sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu, maka Ki Dukut Pakering telah menyusun rencananya. Sebelum tengah malam mereka akan memasuki padepokan kecil itu. Ki Dukut Pakering sendiri akan menghadapi Ki Kasang Jati, agar ia dapat dengan hati-hati berusaha menangkapnya hidup-hidup. Tetapi jika ia berkeras hati untuk mempertahankan kesalahannya, apa boleh buat, berkata Ki Dukut, namun, jika masih mungkin,
sementara aku tidak berhasil menangkapnya hidup-hidup. Aku akan memerlukan pertolongan kalian, justru karena aku menginginkannya, hidup-hidup. Kami sudah menyatakan kesediaan kami, jawab salah seorang dari mereka yang berada di antara Ki Dukut Pakering, karena itu, kami akan membantunya apa saja yang kalian perlukan. Sebenarnya lah kami menganggap bahwa rencanamu untuk menangkap hidup-hidup adalah rencana yang paling baik. Ya. Marilah kita bersiap sambil berdoa. Semoga Yang Maha Agung akan selalu berada bersama kita, berkata Ki Dukut, sehingga apa yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan kehendaknya. Namun aku percaya, bahwa niat yang baik, akan mendapat jalan yang rancak pula. Demikianlah, maka Ki Dukut dan kawan-kawannya pun telah bersiap menjelang gelap. Bagaimanapun juga mereka harus mempersiapkan diri untuk bertempur. Mereka akan bertempur tanpa menjatuhkan korban jiwa apabila mungkin. Tetapi jika justru jiwa mereka sendiri terancam, maka mungkin sekali mereka terpaksa membunuh. Namun pembunuhan yang mereka lakukan telah mereka perhitungkan sebaik-baiknya, bahwa mereka telah melakukan satu tugas kemanusiaan yang besar. Jika Ki Kasang Jati itu tidak ditangkap, atau bahkan jika terpaksa dibunuh, maka tindakan-tindakannya yang melanggar segi peradaban manusia akan semakin menjalar. Bahkan ia sudah berani berbuat jahat terhadap seorang pangeran dari Kediri dan membunuh Pangeran Kuda Rukmasanti. Dengan demikian, maka kawan-kawan Ki Dukut itu merasa diri mereka berpijak pada alas kebenaran, sehingga mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk bertindak. Ketika malam turun, maka Ki Dukut telah menentukan arah yang akan mereka tempuh. Menurut perhitungan Ki Dukut, maka mereka tidak perlu datang sambil mengendap-endap. Tetapi mereka akan dapat langsung memasuki Regol dan menyerang padepokan itu dari depan dengan dada tengadah sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Kita akan menjaga, agar tidak ada korban yang jatuh. Baik di antara kita, maupun di antara mereka. Tetapi kita sudah berpijak pada ujung tanduk. Mungkin kita akan terluka, tetapi mungkin pula kita terpaksa melukai, desis Ki Dukut pada saat mereka siap untuk berangkat. Kawan-kawan Ki Dukut itu hanya mengangguk-angguk. Mereka menganggap bahwa Ki Dukut adalah orang yang paling mengetahui persoalannya, sehingga karena itu, maka mereka menyerahkan segala rencana sebagian terbesar kepada Ki Dukut. Pada saat yang sudah ditentukan, maka sekelompok orang yang dipimpin oleh Ki Dukut Pakering telah menyusuri jalan-jalan setapak menuju ke padepokan kecil tempat tinggal Ki Kasang Jati. Padepokan yang dalam keadaan sehari-hari nampak tenang dan tidak dibayangi oleh sifat-sifat permusuhan. Namun tiba-tiba beberapa orang bersenjata telah mendatangi padepokan itu dengan jantung yang panas. Ki Dukut yang berjalan di paling depan pun masih saja dibayangi oleh keraguan-raguan. Jika maksudnya tersingkap, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari kawan-kawannya. Bahkan mungkin orang-orang itu akan dapat menjadi orang yang sangat berbahaya baginya. Semakin dekat mereka dengan padepokan kecil itu, maka jantung Ki Dukut Pakering itu pun berdegup semakin keras. Dalam pada itu, padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Kasang Jati itu pun tidak pernah meninggalkan kewaspadaan. Selama padepokan itu dibayangi oleh orang-orang yang tidak mereka kenal, yang nampaknya selalu mengamat-amati padepokan kecil itu, maka orang-orang di padepokan itu pun merasa bahwa mereka harus berhati-hati. Karena itulah, maka setiap malam, beberapa orang selalu berjaga-jaga di halaman depan, meskipun mereka sengaja tidak berada di Regol. Bahkan mereka dengan sengaja berada di tempat yang terlindung dari cahaya lampu di pendapa dan di Regol halaman. Setiap malam, Regol dan seluruh halaman itu pun selalu mendapat pengawasan mereka. Kedua orang putut di padepokan itu berganti-ganti memimpin para cantrik yang bertugas meronda. Setiap malam mereka berganti berjaga-jaga. Jika yang seorang tidur di gandok, maka yang lain berada di antara para cantrik yang bertugas. Padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Kasang Jati itu pun tidak pernah meninggalkan kewaspadaan. Selama padepokan itu dibayangi oleh orang-orang yang tidak mereka kenal, yang nampaknya selalu mengamat-amati padepokan kecil itu, maka orang-orang di padepokan itu pun merasa. Sementara itu, selain kedua orang putut yang bertugas berganti-ganti itu, Mahisa Bungalan dan Ki Wastu pun selalu bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun Ki Kasang Jati sendiri nampaknya tidak begitu menghiraukan ketegangan yang setiap saat terasa semakin memuncak, namun ia pun tidak meninggalkan kewaspadaan. Bahkan kadang-kadang Ki Kasang Jati sendiri keluar dari ruang dalam di tengah malam, berjalan menyusuri sudut-sudut halaman dan menyapa para peronda di serambi,
atau di sudut-sudut yang terlindung. Dengan demikian, maka setiap saat regol padepokan itu tidak pernah terlepas dari pengamatan para cantrik meskipun dari jarak yang tidak terlalu dekat. Namun lampu minyak regol itu cukup terang, apabila seseorang memasuki regol halaman itu, tentu akan dapat mereka lihat. Karena itulah, maka ketika Ki Dukut mendekati regol dan menganggap regol itu sepi tidak terjaga, maka dengan dada yang berdebaran, para cantrik pun melihat dengan jelas, beberapa orang telah melangkahi telundak pintu regol halaman padepokan itu. Para cantrik yang mengamati regol itu pun saling menggamit sebagai isyarat. Ternyata bahwa mereka semuanya telah melihat, beberapa orang memasuki halaman padepokannya. Bukan sekedar dugaan, berkata para cantrik itu di dalam hatinya. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat, tiba-tiba saja Ki Kasang Jati telah berada di sebelah mereka sambil berbisik, "Aku akan menyapa mereka. Bangunkan kawan-kawanmu. Beritahukan Ki Wastu dan Mahisa Bungalan yang berada di dalam." Para cantrik itu tidak bertanya lagi. Beberapa orang pun kemudian berdiri dan tanpa ragu-ragu mereka melangkah ke Gandok dan yang lain masuk ke ruang dalam. Ternyata bayangan para cantrik itu dapat dilihat oleh Ki Dukut Pakering. Sejenak itu justru termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menyadari bahwa kedatangannya telah dilihat oleh beberapa orang penghuni padepokan itu. Gila, geramnya di dalam hati, apakah ada iblis yang memberitahukan kepada mereka? Namun kemudian ia pun melanjutkan, "Persetan. Meskipun mereka mengetahui kehadiran kita, tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk membendung kedatangan kita." Karena itu, maka Ki Dukut pun sama sekali tidak merubah rencananya. Ia melangkah terus ke tengah-tengah halaman padepokan Ki Kasang Jati. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar seseorang menyapanya, "Selamat malam Ki Dukut Pakering. Kami sudah menunggu kedatanganmu di padepokan kecil ini." Ki Dukut mengerutkan keningnya. Dari kegelapan ia melihat bayangan seseorang diikuti oleh dua orang di belakangnya. Beberapa langkah di hadapan Ki Dukut, orang itu berhenti sambil berkata lebih lanjut, "Kunjunganmu merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami. Persetan Kasang Jati. Aku datang untuk membuat perhitungan. Kau sudah terlalu banyak membuat aku menahan hati. Tetapi yang kau lakukan terakhir, sehingga aku harus mengorbankan muridku adalah sudah sampai pada batasnya. Aku datang untuk menghukummu. Bukan lagi untuk berbicara panjang lebar. Aku sudah mengerti apa yang telah terjadi," sahut Ki Kasang Jati. "Apakah tidak ada cara yang lebih baik dari yang kau lakukan sekarang?" "Menyerahlah Ki Kasang Jati," berkata Ki Dukut tanpa menjawab pertanyaan Ki Kasang Jati, "kau akan aku bawa menghadap pada pimpinan pemerintahan di Kediri. Kau harus mendapat pengadilan. Jika kau merasa tidak bersalah, kau tentu tidak akan berkeberatan, karena dengan demikian kau akan segera dilepaskan. Tetapi jika kau bersalah, maka hukuman akan menjadi jauh lebih ringan daripada kau berusaha hendak melawan." "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan Ki Dukut Pakering," jawab Ki Kasang Jati. "Karena itu, jelaskanlah, apa yang akan kau lakukan?" "Aku tidak akan banyak berbicara," geram Ki Dukut, "kesalahanmu kau dekap di dadamu. Sekarang menyerahlah. Perintahkan semua orang di dalam padepokan ini menyerah, agar aku dan kawan-kawanku yang sebenarnya tidak ingin mempergunakan kekerasan ini tidak perlu bertindak lebih kasar." "Aku tidak berkeberatan," berkata Ki Kasang Jati, "tetapi sebut sebabnya." "Persetan," berkata Ki Dukut. Lalu katanya kepada kawan-kawannya, "Apa kita masih dapat menunggu lebih lama lagi dengan pembicaraan yang tidak berkeputusan? Atau kita tangkap saja orang ini, kemudian kita bawa ke Kediri?" Ternyata ada juga di antara kawan-kawan Ki Dukut yang tidak sabar. Katanya, "Marilah, kita tangkap saja orang ini." Tentu sulit untuk mendengarkan pengakuannya selagi ia masih bebas. Tetapi jika ia sudah tidak berdaya, apalagi di hadapan yang memerintah di Kediri, ia akan mengaku segala kesalahannya. "Sebenarnya aku masih ingin berbuat lebih itu lagi," berkata Ki Dukut, "tetapi apa boleh buat, ia memaksa aku mempergunakan kekerasan." Sebenarnya lah Ki Dukut tidak ingin berbantah lebih lama. Dengan demikian, maka ia akan membuka kemungkinan bagi mereka yang datang bersamanya untuk menilik keadaan. Karena itu, maka kemudian katanya, "Baik. Jangan menyesal jika dalam usahaku menangkapmu, kulitmu tersentuh jari-jariku. Atau bahkan mungkin salah satu orang cantrikmu tergores oleh kuku kawan-kawanku yang datang bersamaku sekarang atas nama keadilan pemerintahan di Kediri." Ki Kasang Jati masih akan menjawab. Tetapi Ki Dukut sudah meloncat mendekatinya.
Katanya, marilah. Berpencarlah. Orang-orang di padepokan ini tidak terlalu banyak. Mereka yang datang bersama Ki Dukut pun segera bergeser. Meskipun ada satu dua orang yang terpaksa memikir kembali pembicaraan antara kedua orang itu, namun ternyata mereka tidak mempunyai kesempatan terlalu banyak. Orang-orang yang menghuni padepokan pun ternyata sudah berpencar pula. Ki Dukut, Ki Kasang masih ingin berbicara, jangan tergesa-gesa. Hanya ada dua pilihan, sahut Ki Dukut dengan serta-merta, menyerahlah, atau kami terpaksa menangkapmu dan mengikatmu. Kami akan membawamu seperti membawa seorang penjahat yang paling buas. Meskipun sebenarnya kau lebih berbahaya dari penjahat itu, namun aku masih lebih hormat kepadamu. Ki Kasang Jati masih akan menjawab. Tetapi sekali lagi Ki Dukut meloncat mendekat, sehingga Ki Kasang Jati terpaksa mengurungkan kata-kata yang sudah ada di bibirnya. Ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tiba-tiba saja dapat dilakukan oleh Ki Dukut Pakering. Pada saat itu, maka kawan-kawan Ki Dukut pun segera memencar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa ia telah mengambil langkah yang keliru, karena maka terlalu percaya kepada Ki Dukut yang mereka anggap bagai seorang yang selain memiliki ilmu yang tinggi seorang guru dari dua orang kakak beradik yang mempunyai pengaruh di Kediri. Sehingga karena itu, maka mustahil bahwa orang yang demikian akan menyesatkan mereka ke dalam kerja yang salah. Demikianlah, ketika kawan-kawannya sudah berpencar, maka Ki Dukut itu pun berkata lantang, siapa yang ingin selamat, menyerah sajalah. Kami bermaksud baik. Kami hanya memerlukan Ki Kasang Jati. Tidak orang lain. Karena itu, siapa yang ingin selamat, jangan melibatkan diri ke dalam persoalan ini. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.